Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Natin ya teman-teman. Kali ini kita mau memasak sayur asem. Kemudian di situ ada dua lauk tempe dan ikan goreng dan juga sambal ya. Di sini aku sudah siapkan bahan dari sayur asem, yaitu ada jagung, daun melinjo dan kulit melinjonya, kemudian sawi, dan ada ini namanya gori ya, kemudian kacang panjang dan labu siam separuh. Ini seharga Rp2.000, dapatnya komplit banget ya teman-teman. Langkah selanjutnya aku akan potong-potong gorinya ini ya, karena dari sananya masih besar-besar, jadi aku potong-potong dengan ukuran yang kecil atau sedang lah, sesuai selera. Adapun jagungnya di situ udah dipotong-potong dari sana ya teman-teman ya. Ini jagungnya udah dipotong-potong. Kemudian selanjutnya kita akan potong-potong labu siam. Kita potong acak adul aja ya, sesuai selera teman-teman. Mau bentuk dadu, nyerong, atau apalah namanya, juga sayur asem ya. Jadi kita buat sesuai dengan selera aja. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan potong-potong kacang panjang. Ini dapatnya ada 4 dan potongnya agak besar-besar aja ya. Kalau kecil-kecil nanti anak dikiranya cabai, jadi nggak suka makan ya. Ini adalah kacang panjang. Kita potong-potong semuanya, lakukan sampai habis. Nah, ini semuanya udah aku potong-potong, kita campur ya, kemudian kita pindahkan pada tempat. Kita cuci bersih ya teman-teman. Setelah ini kita masak. Selanjutnya sudah aku siapkan bumbu-bumbu. Ini bumbunya nanti aku iris-iris aja ya teman-teman. Di sini ada bawang merah, bawang putih. Kemudian di sini ada garam, gula, penyedap rasa, dan asem ya. Asemnya udah dapat dari Bang Sayur. Selanjutnya kita akan potong-potong atau kita iris-iris bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Kalau aku masaknya memang sukanya diiris-iris ini untuk sayur asemnya. Semuanya ini kita lakukan sampai habis. Nah, semuanya kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita potong-potong semuanya tanpa sisa ya. Oke, setelah kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam wadah lagi ya teman-teman ya. Nanti tinggal menyemplungkan aja ke dalam panci. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan siapkan panci yang berisi air. Kita rebus airnya sampai mendidih ya teman-teman. Kita tutup supaya cepat mendidih dengan menggunakan api yang cenderung tinggi aja. Nah, ini dia udah mendidih. Kemudian kita masukkan sayur tadi. Sayur yang pertama yang kita masukkan adalah jagung ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi gori ya teman-teman ya. Oke, tidak kita langsung masukkan semua ya. Jadi yang ini dua macam ini kita masukkan dulu, kita rebus dulu. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita iris-iris tadi, dan juga penyedap rasa, garam, serta gula. Adapun untuk asemnya kita masukkan di bagian terakhir. Kita tutup dulu, tunggu sampai setengah mateng.
Nah, setelah 10 menit kurang lebih ya teman-teman, kita aduk, kita lihat tingkat kematangannya. Dan kira-kira ini sudah setengah matang, maka dari itu kita masukkan lagi yang kedua, yaitu ada sawi, ada labu siam, dan juga kacang panjang. Ini tahap yang kedua ya teman-teman. Adapun tahap yang ketiga yaitu daun melinjo dan juga kulit melinjonya kita masukkan yang terakhir. Kita tutup kembali, tunggu sampai kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit kita lihat di sini ya masih hijau ya teman-teman ya sayurnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita masukkan yang selanjutnya yaitu ada daun melinjo dan juga kulit melinjo yang merah itu ya, dan juga asemnya kita masukkan sekalian. Nah, kalau udah seperti ini kita tutup sebentar, kita tunggu 3 menit lagi ya teman-teman, kurang lebih 2 menit ya. Kalau dirasa sudah cukupan, kita buka kembali sayur tadi dan ini masih kelihatan seger banget ya. Sedap sekali ini ya. Jangan lupa kita koreksi rasanya supaya tidak keasinan ataupun hambar ya. Nah, ini sudah top ya, dari tadi itu udah top. Kita habis ini kita matikan kompornya ya. Kita tinggal dulu biar agak dingin ya. Nanti setelah itu kita angkat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggoreng ikan kembung. Nah, ini ikan kembung aku dapatkan dari Bang Sayur. Ini sayangnya udah nggak begitu seger ya Bang Sayurnya, kayaknya belanja kemarin. 3 ikan kembung ini akan aku potong iris-iris ya teman-teman, karena panjang-panjang sekali. Jadi kita akan potong menjadi 2. Nah, kita potongnya bebas aja ya, yang penting antara atas dan bawahnya sama. Ikan kembungnya ini udah aku cuci bersih ya teman-teman di sini. Ya, semuanya kita potong-potong semuanya. Ikannya kandel banget ini ya, jadi agak alot, mungkin udah agak tua ini usianya. Nah, setelah semuanya kita potong-potong, kemudian kita lumuri dengan bumbu. Di sini bumbunya aku menggunakan bumbu racik aja ya teman-teman, karena masaknya banyak banget ini. Ada menu-menu yang lain, tempe, kemudian ada sambal dan lain sebagainya. Nah, di sini aku tambahkan bawang dan juga jahe ya, bawang putih, tapi maaf tadi di saat gepreknya aku tidak videokan. Kita campurkan aja. Tujuannya kita tambahi bawang putih dan juga jahe supaya menghilangkan aroma amisnya dan juga biar sedap. Tingkat keasinannya yang jelas udah pas ya, dirasa kalau di sini kok kurang pluget, nanti kita bisa tambahkan lagi bumbunya. Nah, ini kita tambahkan lagi biar tingkat keasinannya pas ya teman-teman ya. Nah, ini udah cukupan, semuanya sudah tercelup rata. Kita sisihkan dulu sebentar supaya meresap ke dalam bumbu. Nah, ini dia. Kalau udah kita goreng langsung ya, mohon maaf tadi pas pemasangan wajan ini nggak ke video ya. Di sini langsung aja kita goreng. Ikannya semuanya kita goreng.
sampai matang. Nah teman-teman ya, jangan lupa anak-anak kita harus sering dikasih ikan juga ya, supaya sehat dan bergizi tinggi. Apalagi sekarang lagi cenderung stunting ya teman-teman. Jadi jangan sampai anak kita terlihat stunting atau kecerdasannya kurang. Maka dari itu kita berikan sayur dan juga lauk ataupun ikan ya. Di sini yang paling bagus itu ikan, protein tinggi. Ikan kembung ini emang kandel ya teman-teman ya, jadi di sini agak lama penggorengannya ya, tapi dijamin nggak lengket ini karena wajahnya udah lama khusus untuk menggoreng sampai agak hitam-hitam itu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, di sini hujan, jadi ketika ini buat video ada suara-suara petir sedikit dan juga ada gemericik hujan ya, karena emang lagi cuacanya seperti ini. Ini udah mendingan ya ini teman-teman ya, dirasa udah agak kering. Nah, kalau udah agak kering ini aku balik pakai pembalik yang kecil aja biar cepet ya. Kalau pakai cara itu kadang nggak pas gitu, aku lebih sukanya pakai ini aja, maka dari itu aku ganti. Nah ini udah agak kering yang baliknya, maka dari itu kita balik dulu, ratakan semuanya sampai tercelup dengan minyak. Ini minyaknya memang aku gunakan nggak begitu banyak ya, karena kalau udah kena ikan ini emang jadinya nggak enak. Nah ini udah matang ya teman-teman, kita angkat, kita tiriskan dulu, kemudian kita siapkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Nah kita siapkan wadah, kita tata ikan kembung tadi yang sudah kita goreng semuanya. Oke, sudah selesai menu kedua. Kita tunggu menu ketiga, yaitu kita membuat tempe goreng sreng. Nah di sini aku siapkan tempe separuh aja ya teman-teman. Tadi harganya 5.000, berarti ini 2.500 ya teman-teman. Nah tempenya kita beginiin dulu ya, supaya nanti meresep semuanya. Kita sasak tempenya, setelah itu kita potong, model potongannya sesuai selera aja ya teman-teman ya. Kalau aku dibeginiin aja, ini tempenya masih baru jadi masih putih empuk ya. Nah oke, semuanya udah beres. Di sini sudah aku siapkan bumbu marinasi tempe, ada garam penyedap rasa, dan kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita masukkan tempenya ke dalam mangkuk yang berisi bumbu ini. Kita lumuri semuanya tempenya. Ya, pastikan semuanya tercampur dengan bumbu ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan secara perlahan-lahan. Ya, ada peti, ada geluduk itu ya teman-teman ya, karena memang musim hujan.
Nah, ini semuanya sudah tercampur dengan bumbu. Kita diamkan dulu sebentar. Sementara itu nanti kita siapkan wajan penggoreng. Nah, ini wajan sudah aku siapkan. Ya, apinya sedang-sedang aja ya teman-teman. Dan minyaknya tidak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Tunggu sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih kita masukkan semua tempe. Kita goreng, kita masukkan perlahan-lahan. Kita goreng sampai kering. Nah, di sini tempenya, nah ini udah kelihatan kuning ya, jadi pertanda tempenya udah sedikit mateng baliknya. Kemudian kita balik semuanya tempenya. Tempe ini adalah makanan kesukaan suami ya, digoreng sereng kayak gini namanya. Goreng sereng sama sayur asem sambel, cocok banget ya. Di sini juga kita tambahi tadi ada ikan. Nah, ini dirasa sudah mateng. Kita balik-balik semuanya, dipastikan semuanya udah kering, udah mateng. Kita angkat ke dalam serok dan setelah itu kita tiriskan. Jangan lupa matikan kompornya ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan wadah. Kita sajikan tempenya ke dalam wadah. Ya, ini udah siap banget ini untuk sarapan. Nah, ini udah siap menu yang ketiga. Tempe goreng sereng. Nah, selanjutnya kita akan bikin sambal ini teman-teman. Di sini udah aku siapkan ada bawang putih, cabai hijau, cabai keriting dan rawit merah serta tomat. Di sini tomatnya masih menggelundung. Nah, ini juga saya tambahi terasi nantinya, tapi opsional bagi yang nggak suka ya. Kemudian untuk tomatnya kita belah menjadi beberapa bagian ya ini teman-teman ya, nanti biar saat gorengnya gampang ya. Ini tomat akan kita potong ya menjadi 4 bagian atau berapalah terserah teman-teman aja. Kalau di sini aku buat 4 biar cepet mateng nanti saat penggorengannya. Nah, ini udah semuanya, udah aku cuci bersih dan cabenya udah aku potong-potong ini yang kemudian kita goreng dengan api yang cenderung kecil. Mohon maaf ini wajahnya hitam, tapi aku suka banget ya teman-teman wajan ini, karena wajan ini udah menyatu banget ini ya, ketika untuk goreng itu maknyus. Semuanya kita masukkan ke dalam wajan ya. Karena ini cabai yang digoreng, maka dari itu nanti kita tutup wajannya ya supaya tidak meletup-letup. Kita tutup sebentar aja. Nah, kita cek bagaimana tingkat kematangan. Di sini dirasa kok udah pas. Kita bolak-balik dulu biar yang bawah tidak kegosongan, yang atas biar mateng seperti itu. Kita coba ya, kita pencet apakah udah empuk atau masih atos. Nah, ini sebentar lagi ya kira-kira teman-teman ya. Kita tutup sebentar lagi karena dirasa ini masih kurang empuk ya. Kita tunggu 10 menit lah. 10 detik maksudnya. Nah, ini dia udah pas ya. Kemudian kita masukkan yang terakhir tadi yang belum kita goreng adalah terasi ya. Biar sedap ini kita masukkan terasinya ke dalam gorengan yang sama. Kita tunggu sebentar sampai terasinya mateng, setelah itu kita angkat. Nah, pastikan antara cabenya itu masih seger ya, belum sampai kering banget. Nah, kita matikan dulu kompornya, ini sudah mateng.
Kemudian kita angkat ke dalam serok semuanya pelan-pelan aja. Habis ini kita tiriskan biar minyaknya tidak begitu nyampur. Nah, setelah itu kita siapkan cobek untuk membuat sambelnya tadi. Kita masukkan semuanya ke dalam cobek tadi. Kita ulek-ulek sampai rata ya teman-teman ya. Kita ulek-ulek semua sampai rata. Kita ulek sampai rata ya teman-teman ya. Nah, ini dia kalau diulek menggunakan cobek ini rasanya makin nikmat banget ya teman-teman ya. Beda kalau di blender ya, rasanya itu beda banget. Aku lebih suka pakai ini ya. Nah, ini udah bagus, udah lembut ya. Kemudian kita tambahi di sini ada garam ya. Kemudian kita tambahi lagi di situ ada penyedap rasa dan kita tambahi gula merah ya. Setelah itu kita ulek kembali menjadi satu biar nyampur ya teman-teman ya. Kita ulek semuanya sampai selesai. Nah, di sini udah dirasa udah beres, udah nyampur ya sambelnya teman-teman ya. Nah, kalau udah kita siapkan di sini ya. Menu udah selesai.